Van. Aku kan mau pergi sama Uli sama Brando. Ya ampun, aku harus ke toko roti. Ya harus cepet-cepet nih. Aduh, aku mau siap-siap dulu. Masih buka. Aku mau beliin Brando roti coklat, Uli roti keju. Aku juga roti keju Yang ini 1, yang ini 2 berarti. Hei, Brando. Halo. Ya, apa kabar? Ya. Gimana Cidian di mana? Gak tahu. Kita Katanya tunggu mau aja. pergi bareng. Kita tunggu aja lah. Oh. Cidian, halo. Ya sorry. Dari mana sih? Terlambat. Dari toko roti. Jadi kan kita mau pergi? Jadi dong. Jadi dong. Ya, tapi dia belum tahu kemana. Udah siap-siap ini. Udah rahasia. Ayo, Siap. kita pergi. Udah terakhir lah. Let's go. Iya, Let's go. come on. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo Kak Brando. Halo. Cidian. Ketemu lagi ya adik-adik. Saat pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya kalian semuanya dalam keadaan baik. Amin. Amin. Semuanya sehat. Amin. Haleluya. Siapa yang mau memuji Tuhan? Mari angkat tangannya. Saya Mau dong. Mau dong. Puji Tuhan ya, semangat. Kalian semua ya. Yeay. Ya adik-adik, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, sebelum kita bersuka cita memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, kita mau siapkan hati kita dengan sikap kita yang hormat kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik semuanya kita mau berdoa, semuanya dalam sikap yang hormat kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, semuanya kita berdoa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kembali lagi kami datang kepadamu. Di hari Minggu ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kami boleh bangun dengan segar, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Berkati semua kami sekolah minggu yang ada, baik yang ada di rumah, baik kami guru-guru yang ada di sini Tuhan. Semuanya kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nih Uli, aku kasih nih, aku udah janji akhirnya. nih. Ini kesukaan aku kan. Iya, kesukaan kamu ini. Nah ini buat siapa lagi? Brandon nih. Ya kan aku udah janji juga. Ya kamu Brandon. Jahat ya. Sorry. Nah, ambil aja nggak apa-apa sih. Masih Udah tungguin. Nggak apa-apa. kamu. Mana sih Sorry. sekarang jatuh. udah lah, nggak usah marah-marah sih, nanti juga bisa dibeli lagi. Maaf. Ya, maafin Brando aja. Maaf. Kita kan mau sekolah minggu. Kasih itu kan memaafkan. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini. Kasih itu Iya. memaafkan. Oke deh. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam
Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami sangat bersuka cita. Kami memuji nama Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang taat dengan dengaran kepada Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan, oleh papa mama, dan menjadi kebanggaan semua orang. Menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Kak Deni yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes. Ups, Kak Deni lupa. Oh, Kak Deni belum ganti baju. Kak Deni belum mandi. Kak Deni mandi dulu ya, dan Kak Deni ganti baju. Dah. Oke, Kak Deni sudah mandi, sudah ganti baju, sudah wangi.
Tapi gimana dengan adik-adik ya yang di rumah? Adik-adik, teman-teman sekolah minggu, gimana ya? Kalian sudah mandi belum? Atau kalian baru bangun tidur? Baru bangun tidur? Jam berapa ini? Harusnya kalian sudah mempersiapkan diri untuk apa? Beribadah. Sebelum kita beribadah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Ketika persiapan kita sebelum ibadah kita mempersiapkan dengan baik, Tuhan senang nggak? Senang, karena kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Yuk, jangan ada yang main-main, jangan ada yang cerita, tetapi fokuskan semuanya di depan ya, di depan layar handphone maupun di depan layar televisi ataupun tablet. Semuanya fokus ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Oke? Siap? Siap semua ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kelanjutan dari firman Tuhan minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin? Ya, kemurahan hati. Adik-adik, minggu ini kita akan masih berbicara melanjutkan firman Tuhan minggu kemarin mengenai kemurahan hati. Nah, kakak akan mendefinisikan kemurahan hati itu seperti apa. Kemurahan hati itu bisa diartikan dengan kebaikan hati, ya, sama dengan kebaikan hati. Ya, kata sifat dari kasih dan sayang yaitu kemurahan hati yang kita bisa ekspresikan dengan cara apa? Dengan cara kita mementingkan orang lain, kita mengutamakan orang lain. Ketika kita melihat orang lain kesusahan, kita harus membantu, kita harus menolong. Ketika kita melihat teman-teman kita membutuhkan sesuatu yang ada pada kita, kita harus menolong karena kita memiliki kasih. Kasih itu yang kita tunjukkan dengan kemurahan hati kita. Ya, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ya. Adik-adik semuanya yang di rumah buka Alkitabnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Ya, yang sudah buka pasti sudah melihat judul perikopnya apa? Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di situ kita melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Pada waktu itu sebelum Yesus memberi makan orang banyak itu, Tuhan Yesus sedang menyeberang ke Danau Galilea bersama-sama dengan murid-muridnya dan diikuti orang-orang banyak. Jadi orang-orang banyak itu ternyata berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka mengikuti. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Kesembuhan terjadi, hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu ketika mereka ada di suatu daerah di bukit, Tuhan Yesus melihat bagaimana orang-orang yang mengikuti dia, mereka terlihat lemas, mereka terlihat seperti kelaparan karena mengikut Yesus dari pagi sampai petang hari. Hari sudah mulai gelap, oleh sebab itu Tuhan Yesus hendak memberi makan. Tuhan Yesus bertanya, di mana kita dapat membeli roti untuk memberi makan banyak orang ini? Nah, salah satu dari murid-muridnya, salah satu dari murid Yesus yaitu yang bernama Filipus berkata kepada Yesus, 200 dinar nggak cukup Tuhan buat membeli roti. Kalaupun ada warung di sekitar sini, 200 dinar nggak cukup Tuhan buat beli makanan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Orang banyak ini yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi satu ketika Andreas, yaitu saudara Petrus, membawa seorang anak kecil. Jadi anak kecil ini memiliki bekal. Bekalnya apa? Ya, 5 roti dan 2 ikan. Ya,
Ada 5 roti dan 2 ikan. Cukup nggak buat 5.000 orang? Kalau Kak Denny sih itu bisa makan sendiri ya. Pasti Kak Denny kenyang. Dan itu habis buat Kak Denny sendiri. Buat orang lain mana? Buat teman-teman mana? Buat adik-adik mana? Kalau pada waktu itu Kak Denny dan adik-adik ada di kejadian itu, pasti kita akan kelaparan karena akan mendapat bagian kecil. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mencobai murid-muridnya. Karena apa? Karena pada waktu itu padahal begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi murid-murid tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus dapat melimpahkan atau membuat makanan itu menjadi banyak sehingga mengenyangkan orang-orang yang ada di situ pada waktu itu. Nah, adik-adik, lihat anak kecil ini, bagaimana anak kecil ini bisa memberikan makanan ini? Karena apa? Karena anak kecil ini memiliki kemurahan hati. Adik-adik punya nggak kemurahan hati? Atau jangan-jangan ketika adik-adik melihat teman kita di sekolah, ketika mereka bukan kelaparan ya adik-adik, tapi mungkin teman kita ketika istirahat, teman kita nggak jajan, kita mau berbagi, ya, kita mau berbagi, kita mau berbagi kepada teman-teman kita. Seperti anak kecil ini, adik-adik perhatikan anak kecil ini, dia membagikan bekalnya, bekal makan siangnya, yaitu berupa apa? 5 roti dan 2 ikan. Kita percaya ketika kita memiliki kemurahan hati, hal itu bisa memberkati orang lain. Yuk kita angkat satu pujian ini, 5 roti dan 2 ikan. Yuk adik-adik kita nyanyi semuanya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah belajar tadi mengenai kemurahan hati lewat anak kecil yang dicatat di Alkitab. Bagaimana dia memberikan sesuatu yang ada padanya untuk orang lain. Ketika dia memberikannya dengan hati yang tulus, dengan kemurahan hatinya, maka hal itu menjadi berkat buat orang banyak. Kita mau menjadi seperti anak kecil ini, bagaimana memiliki ketulusan, memiliki kemurahan hati, kebaikan hati untuk banyak orang. Kita mau menjadi terang dunia dengan cara kita mengasihi orang lain, dengan cara kita menyayangi orang lain. Amin semuanya. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa Kak Denny sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, pada pagi hari ini Kak Denny akan memberikan ayat hafalan ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Ya, ayat hafalan kita ada di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7 ya. Kita akan baca bersama-sama yuk. Kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kami boleh melakukan setiap firman Tuhan, akan kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya boleh tertanam dalam hati kami untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan.
baik di sekolah maupun di rumah maupun di pertemanan anak-anakmu Tuhan. Kami percaya mereka boleh jadi terang dan garam dunia Tuhan, sehingga memberkati namamu dipuji dipermuliakan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memberikan waktunya untuk melayani anak-anakmu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, bye.